Hati-hati. Kayak zombie. Hati. Baju diam aja ya. HP mana HP? Adi. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bunga Yewandira, absen 8, kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video yang udah kalian tonton barusan nih. Pada video tersebut ada seorang pria yang memiliki penyakit epilepsi atau ayan yang tiba-tiba saja kambuh di sebuah Alfamart. Jadi, apakah penyakit ayan atau epilepsi tersebut? Penyakit epilepsi adalah sebuah penyakit atau gangguan ketika aktivitas sel saraf di otak yang terganggu, yang menyebabkan kejang-kejang. Epilepsi dapat terjadi sebagai akibat dari kelainan genetik atau cedera otak yang dialami seperti trauma atau stroke. Selama kejang, seorang melakukan perilaku dan merasakan gejala atau sensasi abnormal yang kadang-kadang termasuk kehilangan kesadaran. Terdapat beberapa gejala di antaranya yaitu kejang. Jadi itu sebabnya pria pada video tersebut tiba-tiba kehilangan
syndrome adalah kelainan genetik yang menyebabkan penderitanya memiliki tingkat kecerdasan yang rendah dan kelainan fisik yang khas. Gejala Down syndrome bisa ringan atau berat, bahkan dapat menyebabkan penyakit jantung. Penyebab Down syndrome yaitu karena adanya kesalahan dalam pembelahan sel yang disebut non-disjunction embrio. Pada kondisi normal, pembelahan sel tersebut akan membuat bayi memiliki 46 kromosom, namun non-disjunction embrio menghasilkan salinan 3 kromosom 21 yang mengakibatkan bayi memiliki 47 kromosom. Pengobatan Down syndrome. Karena Down syndrome tidak dapat disembuhkan, maka dibutuhkan peran aktif bagi anggota keluarga untuk memberikan kehidupan yang normal. Bagi pengidap Down syndrome, lakukan berikut jika ada anggota keluarga yang mengidap Down syndrome. 1. Mempunyai akses perawatan kesehatan yang baik, mengikuti program yang mendukung bagi anak pengidap Down syndrome, mengikuti organisasi akan edukasi dan dukungan untuk cahaya dipantulkan oleh benda, kemudian ditangkap oleh mata dan juga menembus kornea dan diteruskan melalui pupil. Nah, pupil ini yang nantinya akan mengatur intensitas cahaya dan kemudian diteruskan menembus lensa mata menuju retina. Daya akomodasi dari lensa mata akan memfokuskan cahaya agar jatuh tepat di bintik kuning retina. Pada bintik kuning, impuls cahaya disampaikan oleh saraf optik menuju ke otak. Nah, cahaya yang disampaikan ke otak akan diinterpretasikan sehingga kita dapat melihat objek yang Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan,
dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai vesikular. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Hai teman-teman, nama saya Ika Irawati, nomor absen 15 dari kelas 1122. Di sini saya akan menjelaskan tentang video yang sudah kalian tonton barusan nih. Pada video tersebut, ada seorang wanita yang mengalami penyakit kulit yang dinamakan dengan jerawat. Pertama-tama, apa sih jerawat itu? Jerawat atau disebut juga dengan akne vulgaris adalah suatu penyakit peradangan kronis dari kelenjar pilosebacea yang ditandai dengan adanya komedo, papul, kista, dan puspul. Bagian yang kerap tumbuhi jerawat antara lain daerah wajah, bahu, lengan atas, dada, dan punggung. Biasanya kondisi ini diakibatkan oleh beragam faktor resiko meliputi faktor genetik, faktor lingkungan, faktor hormonal, faktor gaya hidup seperti memiliki kebiasaan buruk seperti merokok, mengonsumsi alkohol, kurang tidur, stres, hingga asupan makan. Penggunaan kosmetik dan obat-obatan. Selain faktor risiko tersebut, penyebab utama munculnya jerawat antara lain banyaknya kulit mati yang menyumbat pori-pori kelenjar pilosebacea, produksi minyak jerawat atau disebut sebum yang berlebihan, pertumbuhan bakteri Propionibacterium acnes, proses peradangan sebagai reaksi terhadap bakteri atau kuman yang muncul di wajah, serta penggunaan produk-produk yang dihasilkan bakteri atau kuman tersebut. Teman-teman, jerawat bisa dicegah. Ada beberapa tips yang bisa kamu coba untuk mencegah timbulnya jerawat, yaitu rutin membersihkan wajah, tetap terhidrasi dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari, menggunakan pelembab yang bertekstur ringan, kurangi penggunaan make up, jangan menyentuh wajah dengan tangan yang kotor, kurangi paparan sinar matahari, dan kelola stres dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Philadelphia atau sering disebut kota zombinya Amerika. Kenapa Philadelphia, Amerika Serikat disebut kota zombie? Zombie yang dimaksud bukan zombie beneran atau teror horor lainnya, melainkan sisi gelap Philadelphia yang dihantui penyalahgunaan narkoba, overdosis hingga tingkat kriminalitas yang tinggi. Orang-orang berperilaku aneh seperti ini akibat penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang dijual dengan harga lebih murah dari biasanya. Lingkungan Philadelphia dikatakan memiliki pasar heroin terbuka terbesar di pantai timur. Dengan banyaknya tetangga berimigrasi ke daerah tersebut untuk heroin dan obat-obatan terlarang lainnya. Mereka mengkonsumsi narkoba dengan mencampurkan Fentanyl dengan Silastin. Fentanyl efeknya meredakan nyeri hebat dan Silastin menyebabkan depresi, diare, mengantuk, dan gelisah. Di mana Fentanyl dan Silastin telah menggantikan heroin yang tadinya merupakan jenis narkoba yang dipakai para pecandu yang ada di kota ini. Di tahun 2021, tingkat overdosis di Philadelphia meningkat tinggi. Sekitar 1.276 orang meninggal dunia akibat penyalahgunaan narkoba. Tingkat kejahatan, kekerasan, dan perampokan dengan pembunuhan meningkat sebanyak 4%. Suasana lingkungan yang ada di kota ini sangat menyedihkan, bahkan memprihatinkan, karena narkoba telah benar-benar menghancurkan masa depan dan juga impian-impian mereka. Banyak dari mereka yang benar-benar harus meregang nyawa dan harus meninggal di jalanan sebelum mendapatkan pertolongan. Untuk mengantisipasinya, pemerintah Philadelphia saat ini melakukan jam malam untuk para remaja. Anak-anak remaja tidak dibolehkan keluar saat di atas jam 10 malam. Jika kalian mendengarkan penjelasan saya mengenai video tersebut, kalian pasti dapat menyimpulkan bahwa dampak nafsa sangat merugikan bagi kesehatan, ekonomi, psikologis, dan juga sosial. Ini adalah tips yang bisa kalian coba untuk terhindar dari penyalahgunaan nafsa. 1. Meyakinkan diri tidak membutuhkan nafsa dalam menghadapi persoalan hidup. 2. Tidak mencoba-coba menggunakan obat-obatan terlarang. 3. Gunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga, belajar, berolahraga, atau melakukan kegiatan positif lainnya. 4. Memilih lingkungan pergaulan yang baik. 5. Meyakinkan diri tidak membutuhkan nafsa dalam menghadapi persoalan hidup.